Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Gani Dian Firdaus. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama materi perubahan lingkungan. Simak baik-baik ya penjelasannya. Kompetensi dasar 3.11 menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. 4.11 merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran: pertama, peserta didik dapat menelaah data perubahan lingkungan, penyebab, dan dampaknya bagi kehidupan. Peserta didik dapat membuat rumusan gagasan pemecahan masalah lingkungan di sekitarnya secara proaktif dan penuh tanggung jawab. Apakah anak-anak tahu gambaran umum perubahan lingkungan seperti apa? Coba amati lingkungan di sekitar kalian. Apakah sama dengan gambar yang Ibu tampilkan? Kita lihat. Pada gambar yang pertama, adanya buih-buih busa pada sungai ini menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Gambar yang kedua, adanya penebangan hutan. Gambar ketiga, plastik-plastik yang di air tidak akan terurai. Kemudian gambar keempat, sampah-sampah yang biasa kita temui pada samping jalan raya. Gambar kelima, asap hitam yang berasal dari kendaraan transportasi yang biasa kita temukan pada kota-kota besar. Jika di lingkungan kalian keadaannya sama seperti gambar yang Ibu tampilkan, berarti lingkungan di sekitar kalian mengalami perubahan lingkungan. Mengapa ya hal itu bisa terjadi? Untuk tahu penjelasannya, simak terus ya videonya. Perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam menyebabkan perubahan keseimbangan komponen biotik dan abiotik. Faktor alam yang dimaksudkan adalah karena pengaruh dari bencana alam, terjadinya gunung meletus, badai, gempa bumi, dan tsunami menyebabkan terputusnya rantai makanan. Faktor manusia. Manusia merupakan komponen biotik yang mempunyai pengaruh ekologi terkuat di biosfer bumi ini. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mampu mengubah lingkungan sesuai dengan keinginannya tanpa berpikir apa akibat yang akan terjadi. Contohnya adalah produksi sampah organik yang tidak diikuti dengan proses daur ulang, penebangan hutan tidak diikuti reboisasi, pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan keseimbangan ekosistem, dan limbah industri. Kemudian, pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan polutan berbahaya ke dalam lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. 1. Pencemaran air. Kita dapat lihat pada gambar ini adanya pencemaran air pada laut dan di sungai karena adanya sampah-sampah plastik ini. Pencemaran air terjadi karena masuknya zat-zat yang mengakibatkan kualitas air terganggu. 2. Pencemaran tanah. Biasanya terjadi pada tanah di tempat pembuangan sampah. Pencemaran tanah ini terjadi akibat masuknya zat atau komponen lain ke dalam areal tanah. 3. Pencemaran udara. Terjadi karena pembakaran tidak sempurna dari minyak bumi, batu bara, asap rokok, dan gas-gas lain yang mencemari udara. Misal gas CO, CO2,
NO, NO2, SO, SO2, CH4, dan CFC3. Dari gambar ini, kita dapat lihat dengan adanya pabrik-pabrik besar dan aktivitas kendaraan bermotor dapat menyebabkan udara semakin tercemar. Hal ini biasa kita temui pada kota-kota besar. Keempat, pencemaran suara terjadi akibat suara bising yang berlangsung secara terus-menerus. Suara bising pada pesawat dan kereta dapat menyebabkan dampak negatif bagi di lingkungan sekitarnya. Paparan kebisingan secara terus-menerus juga dapat menyebabkan gangguan fisiologis dan psikologis bagi manusia. 5. Pencemaran benda-benda radioaktif terjadi karena benda-benda radioaktif, debu radioaktif yang berasal dari ion nuklir, serta reaktor-reaktor atom. Bila hal ini terjadi pada manusia, dapat menyebabkan mutasi gen dan juga menyebabkan kanker. Setelah kalian memahami jenis-jenis pencemaran lingkungan, selanjutnya Ibu akan tampilkan contoh video praktikum percobaan pengaruh pencemaran air terhadap ikan. Simak baik-baik ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan pelajari tentang pencemaran lingkungan. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga akan mencemari sungai karena mengandung banyak zat kimia dan mikroba berbahaya, sehingga dapat menimbulkan penyakit, terutama bagi masyarakat yang menggunakan sungai sebagai sumber kehidupan sehari-hari. Limbah rumah tangga diantaranya minyak dan juga deterjen. Tujuan praktikum kali ini untuk mengetahui pengaruh pencemaran air terhadap kelangsungan hidup organisme air. Oke teman-teman, mari kita mulai praktikum kali ini. Bagaimana anak-anak setelah melihat video tadi? Pastinya kalian sudah memahami kan pengaruh pencemaran air terhadap makhluk hidup? Kedepannya kalian harus mengaplikasikan dalam kehidupan untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemari lingkungan. Setelah melihat video tadi, jangan lupa ya untuk membuat laporannya. Format laporan praktikum dapat kalian unduh di link Google Drive. Dan untuk pengumpulannya, kalian dapat bergabung di Google Classroom. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.